karena ahli waris tersebut mencoba untuk membunuh sang pewaris. Diketahui di video sebelumnya, almarhum Bapak Bambang Fulan Subagio meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Fauzi. Asal rumah saya adalah yang sering disebut Kota Pisang, Kota Lumajang, dan dari Kecamatan Jatiroto, Lumajang. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya, atau bisa disebut UIN Sunan Ampel atau UINSA. Saya adalah mahasiswa semester 3 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Halo, perkenalkan nama saya Emi Ibnu Saputra. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hai, aku Nusratumila, mahasiswa semester 3 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan atau penjelasan lebih detail video kami yang sebelumnya, yang ini. Video kami itu sudah kami upload di YouTube, dan di sini kami mencoba untuk mengupas lebih detail video kami tersebut. Dijelaskan di video sebelumnya bahwa Bapak Bambang Subagio yang termasuk dalam kategori pengusaha kelapa sawit terbesar se-Indonesia dan namanya sudah terkenal di mana-mana. Dijelaskan di video sebelumnya bahwa Bapak Bambang Subagio itu termasuk terkena penyakit serangan jantung, dan kemudian Bapak Bambang Subagio itu meninggal. Dalam keadaan meninggal itu, Bapak Subagio itu meninggalkan tiga orang anaknya, dan kebetulan anak yang terakhir itu termasuk dalam kategori onwardik. Onwardik itu setahu saya onwardik itu adalah seseorang ahli waris yang tidak bisa mendapatkan harta warisan karena ahli waris tersebut mencoba untuk membunuh sang pewaris, mencoba untuk mencelakai sang pewaris. Jadi anaknya ini mencoba untuk mencelakai Bapak Bambang Subagio. Nah, itu yang saya ketahui tentang apa itu onwardik dan penjelasan onwardik. Dapat kita ketahui dari penjelasan video kami sebelumnya bahwa Bapak Bambang Subagio itu menderita penyakit jantung semenjak 2 tahun silam, dan sempat dioperasi oleh dokter dan sempat juga merawat kebun kelapa sawit beliau. Dan kemudian penyakitnya itu kambuh lagi pada jam 9, kemudian dilarikan ke rumah sakit dan sudah tidak dapat tertolong lagi ketika jam 1 dini hari. Begitu kronologi kematian Bapak Bambang Fulan Subagio. Dan juga dijelaskan dalam video kami sebelumnya bahwa Bapak Bambang Subagio itu telah menyewa notaris untuk membagikan harta warisannya kepada anak-anaknya menurut hukum waris BW. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail apa itu onwardik karena saya juga mempunyai kelompok. Jadi anggota kelompok saya itu akan menjelaskan kepada viewer YouTube saya penjelasan lebih detail. Dan juga sebelum menjelaskan, mungkin teman saya itu akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Monggo untuk teman-teman saya dipersilahkan untuk menjelaskan dan memperkenalkan diri lebih jelas. Terima kasih. Ahli waris yang tidak patut sebagai pewaris onwardik menurut hukum perdata diatur dalam pasal 838, 839, dan 840 KUH Perdata.
Pasal 840 mengatur untuk ahli waris tanpa testamen dan pasal 912 mengatur untuk ahli waris dengan testamen. Adapun pasal 838 KUH Perdata menyatakan orang yang dianggap tidak patut menjadi waris karena dikecualikan dari pewaris adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang dihukum karena persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal. Yang kedua, mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan tindak kejahatan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencoba si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Yang keempat, mereka telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal. Adapun persamaan dengan perbedaan ahli waris tanpa testamen dan ahli waris dengan testamen dapat dilihat dari segi persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris. Persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris adalah jika ia oleh hakim dihukum karena membunuh si peninggal, warisan jadi wajib ada putusan hakim yang menghukumnya. Jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal, warisan untuk membuat, mengubah atau membatalkan testamen, jika ia lenyapkan, membakar atau memalsukan testamen dari si peninggal waris. Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris adalah jika ia oleh hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal warisan. Jika ia oleh hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Maksud dari perbedaan tersebut yaitu jika seseorang yang mencoba membunuh atau memfitnah si peninggal warisan, tetapi si peninggal warisan tetap menghibahkan sesuatu kepada orang tersebut, maka dapat dianggap bahwa si peninggal warisan telah mengampuni orang tersebut. Ahli waris yang tidak patut sebagai pewaris on verdict menurut hukum perdata diatur dalam pasal 838, 839, dan 840 KUH Perdata. Pasal 840 mengatur untuk ahli waris tanpa testamen dan pasal 912 mengatur untuk ahli waris dengan testamen. Adapun pasal 838 KUH Perdata menyatakan orang yang dianggap tidak patut menjadi waris karena dikecualikan dari pewaris adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang dihukum karena persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal. Yang kedua, mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan tindak kejahatan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencoba si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Yang keempat, mereka telah menggelapkan, merusak,
atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal. Adapun persamaan dengan perbedaan ahli waris tanpa testamen dan ahli waris dengan testamen dapat dilihat dari segi persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris. Persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris adalah jika ia oleh hakim dihukum karena membunuh si peninggal, warisan jadi wajib ada putusan hakim yang menghukumnya. Jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal, warisan untuk mengubah atau membatalkan testamen, jika ia lenyapkan, membakar atau memalsukan testamen dari si peninggal waris. Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris adalah jika ia oleh hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal warisan. Jika ia oleh hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Maksud dari perbedaan tersebut yaitu jika seseorang yang mencoba membunuh atau memfitnah si peninggal warisan, tetapi si peninggal warisan tetap menghibahkan sesuatu kepada orang tersebut, maka dapat dianggap bahwa si peninggal warisan telah mengampuni orang tersebut. Hai, aku di sini mau jelasin tentang perhitungan harta waris pada masalah di video sebelumnya. Nah, jadi perhitungan harta waris itu dilihat dari siapa ahli waris dalam keluarga tersebut. Diketahui di video sebelumnya, almarhum Bapak Bambang Fulan Subagio meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak, di mana salah satu anaknya ini pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap almarhum dan biasa kita sebut onwardik. Penjelasan onwardik sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kita ketahui dari penjelasan teman saya yang sebelumnya, jika onwardik itu anak yang tidak bisa mendapatkan harta waris, sehingga nanti pada perhitungannya dia tidak diikutkan terhadap perhitungan tersebut. Setelah ini, yuk kita simak bagaimana sih cara menghitung harta waris untuk para ahli waris. Dijelaskan pada video sebelumnya bahwasannya salah satu anak dari almarhum Bapak Bambang Fulan Subagio, yakni onwardik, dia pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap almarhum, sehingga dia tidak akan mendapatkan bagian atas harta warisan yang akan diberikan kepada seluruh ahli waris ini. Dan pada video sebelumnya kita tidak mengetahui kira-kira berapa sih nominal atau jumlah uang yang akan dibagikan kepada para ahli waris ini. Karena pada video sebelumnya memang kita hanya melakukan pewawancaraan biasa mengenai kronologi atau cara mereka membagikan harta waris mereka dengan menggunakan metode apa. Sehingga saya di sini akan mengilustrasikan dengan angka yang bisa membantu kalian semua untuk memahami dan belajar mengetahui perhitungan dan pembagian harta waris untuk para ahli waris ini. Jika diketahui Bapak Bambang Fulan Subagio ini meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak dan salah satu anaknya yakni onwardik, maka diketahui perhitungan yang akan kita gunakan di sini yakni perhitungan golongan 1, yang mana pada pasal 852 BW dijelaskan golongan 1 adalah istri atau suami yang masih hidup atau paling lama hidup, lalu anak sah dan keturunannya, dan yang ketiga adalah anak luar kawin yang diakui secara sah. Kemudian jika diketahui harta warisan 200 juta dan sebelumnya almarhum dan istri tidak memiliki perjanjian
Saat menikah, maka 200 ini harus dibagi menjadi 2, yang hasilnya yakni 100 juta. Dan 100 juta ini bisa kita sebut dengan harta bersama. Harta bersama yang dimiliki oleh Bapak Bambang dan istri. Sehingga bagian dari istri, anak kedua dan anak ketiga yakni sisa harta bersama ini yakni 100 juta dibagi dengan jumlah mereka yang ada 3, yakni sepertiga. Sehingga 100 juta dikali sepertiga yakni 33.340.000 rupiah. Maka dari situ harta yang dimiliki istri keseluruhannya yakni harta bersama yang dia miliki dengan almarhum ditambah dengan bagian harta warisan yang dia dapatkan dari perhitungan sebelumnya yakni 33.340.000 rupiah. Sehingga hasilnya yakni 133.340.000 rupiah. Jadi inilah cara untuk menghitung golongan 1. Lalu kira-kira bagaimana sih caranya harta waris itu bisa turun ke anak dari pewaris? Yakni pewaris harus dalam keadaan sudah meninggal terlebih dahulu. Begitu. Jadi sama seperti sebelumnya, harta warisan jika suami dan istri tidak memiliki perjanjian sebelumnya, maka harta warisan harus dibagi 2 terlebih dahulu untuk menjadi harta bersama. Sehingga bagian dari para ahli waris ini yakni 1/4 karena dari B, C, D, dan E mereka ada 4 itu dikalikan dengan sisa harta bersama yakni 100 juta. Maka hasilnya yakni 25 juta. Namun si E ini sudah meninggal duluan, maka hartanya akan turun kepada anak-anak mereka yakni E1 dan E2. Sehingga harta 25 juta ini harus dibagi menjadi 2 karena mereka ada 2. Hasilnya 12.500.000 rupiah. Dan bagian dari B si istrinya yakni harta bersama ditambah dengan bagiannya dia pada ahli waris ini yakni 25 juta. Sehingga hasilnya adalah 125 juta. Begitu perhitungannya. Sekian dari kami. Saya, perwakilan dari teman-teman saya, ingin mengucapkan permohonan maaf jika ada salah kata dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.